Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Cerdas Matematika. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan penilaian akhir tahun Matematika kelas 4 SD. Yang pertama adalah segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan merupakan bangun datar tertutup yang dibatasi oleh garis lurus. Contohnya ada segitiga, bujur sangkar atau persegi, dan persegi panjang. Kecuali bangun datar yang memiliki garis lengkung seperti lingkaran. Jadi lingkaran ini tidak termasuk segi banyak beraturan karena sisinya berbentuk garis lengkung. Untuk selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri bangun datar. Yang pertama adalah bangun datar segitiga. Bangun datar segitiga ini memiliki 3 buah sisi dan 3 buah sudut. Ini sisi pertama, kedua, ketiga. Nah, begitu pula sudut 1, sudut 2, sudut 3. Jadi segitiga ini memiliki 3 buah sisi dan 3 buah sudut. Yang kedua adalah bangun datar persegi atau bujur sangkar. Di sini memiliki ciri yaitu memiliki 4 buah sisinya sama panjang dan memiliki 4 buah sudut yang sama besar. Yang ketiga adalah bangun persegi panjang. Nah, bangun persegi panjang ini memiliki ciri yaitu memiliki 2 pasang sisi sejajar dan 4 sudut sama besar. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang keliling bangun datar. Kita harus paham dulu bahwa keliling itu merupakan seluruh panjang sisi terluar. Nanti kita dimulai dengan membahas keliling segitiga. Untuk keliling segitiga ini kita dapat cari yaitu sisi pertama ditambah dengan sisi kedua ditambah dengan sisi ketiga. Di sini ada 2 buah soal tentang keliling segitiga. Nomor 1 ini ketiga sisinya sudah diketahui, ditanyakan kelilingnya. Maka kelilingnya ini dapat dijalankan atau diketahui dengan cara 6 ditambah 4, 10, lalu ditambah 6 lagi adalah 16 cm. Sedangkan untuk soal nomor 2, diketahui hanya 1 buah sisi dan kelilingnya. Serta ditanyakannya 2 buah sisi, di sini sisi 1 dan sisi ketiga. Maka kita dapat jalankan kelilingnya ini 20 kita kurangkan dengan 6, sisi yang sudah diketahuinya hasilnya adalah 14, lalu dibagi dengan angka 2 karena ada 2 buah sisi yang ditanyakannya. Jadi 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Selanjutnya adalah keliling persegi atau keliling bujur sangkar. Maka keliling ini dapat dicari dengan 4 dikali sisi, karena 4 sisinya ini sama panjang, seperti telah diterangkan di awal tadi. Sini ada 2 soal lagi, yaitu nomor 1, sisinya udah diketahui 7 cm, maka kelilingnya dapat dicari dengan 7 dikali dengan 4 sama dengan 28 cm. Dan nomor 2, ini ditanyakan sisinya di mana jumlah kelilingnya sudah diketahui, yaitu 20 cm. Maka sisinya dapat dicari dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5 cm. Jadi yang nomor 2 ini sisinya itu adalah 5 cm. Untuk selanjutnya adalah keliling persegi panjang. Karena keliling persegi panjang ini sisinya 2 pasang sisi sejajar, maka untuk kelilingnya adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, panjang dan lebarnya sudah diketahui. Panjangnya 8, lebarnya 4. Maka untuk kelilingnya adalah 2 dikali dalam kurung 8 tambah 4 sama dengan 24 cm. Untuk soal nomor 2, ketika lebarnya 4 cm, kelilingnya 20 cm, kita dapat cari kelilingnya 20 dikurang 4 dikali 2. Kali 2 ini karena ada lebarnya ada 2 buah. Ya. Nah, lalu dibagi 2.
Nah, di sini sama dengan 20 dikurang 8 sama dengan 12, lalu dibagi 2 sama dengan 6 cm. Setelah kita belajar tentang keliling, kita masuk ke luas bangun datar. Luas merupakan seluruh permukaan bangun datar. Di sini kalau kita lihat gambar segitiga, ini semua yang full blok warna ini, warna biru ini adalah luasnya. Jadi luas permukaan ini adalah seluruh permukaan ini adalah luasnya. Sekali lagi, bahwa luas itu adalah seluruh permukaan bangun datar. Maka luasnya dapat dicari dengan alas dikali dengan tinggi, lalu dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena pada dasarnya segitiga ini merupakan setengah dari bangun segi 4. Lalu di sini ada 2 buah soal. Soal yang pertama, alasnya 8 cm, tingginya 10 cm. Berapakah luas segitiganya? Maka luasnya adalah 8 dikali 10 dibagi 2. 8 kali 10, 80, dibagi 2 sama dengan 40 cm persegi. Yang nomor 2, ini diketahui tingginya 6 cm, luasnya 24 cm persegi. Berapakah alasnya? Maka alasnya dapat diketahui dengan cara 24 dibagi dengan 6, lalu dikali dengan 2. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Lalu dikali 2 sama dengan 8 cm. Jadi alasnya adalah 8 cm. Lalu luas persegi atau luas bujur sangkar. Luas persegi ini rumusnya adalah sisi dikali dengan sisi. Ini ada soal nomor 1, sisinya 9 cm. Maka luas persegi ini dapat dicari yaitu dengan 9 dikali 9 sama dengan 81 cm persegi. Untuk nomor 2-nya, diketahui luasnya 25 cm persegi, nah, maka sisinya adalah akar kuadrat dari 25 sama dengan 5 cm. Lalu luas persegi panjang. Persegi panjang ini memiliki rumus luasnya adalah panjang dikali dengan lebar. Sini ada 2 buah soal lagi. Soal yang pertama, panjangnya setelah diketahui 8 cm, lebarnya diketahui 5 cm, maka luasnya adalah 8 dikali 5 sama dengan 40 cm persegi. Untuk soal yang kedua, di sini panjang yang ditanyakannya, lebar sudah diketahui dan luasnya sudah diketahui. Maka 48 luasnya ini 48 dibagi dengan 6 dibagi dengan lebar yang telah diketahui sama dengan 8 cm. Jadi panjangnya adalah 8 cm. Untuk bab selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan kuadrat dan bilangan akar kuadrat. Bilangan kuadrat ini merupakan perkalian bilangan yang sama. Nah, tulisnya dengan penulisan angka 2 kecil di atas bilangan. Sini ada 8 kuadrat, dibacanya kuadrat ya. 8 kuadrat sama dengan 64 atau 8 dikali 8 sama dengan 64. Di bilangan kedua, selanjutnya adalah bilangan akar kuadrat. Akar kuadrat ini merupakan kebalikan dari bilangan kuadrat. Ketika ditanyakan berapakah akar dari 64, maka hasilnya adalah 8. Ya. Jadi hasilnya adalah 8. Ini ada soal 7 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat sama dengan berapa? Nah, maka kita uraikan 7 kuadrat ini adalah 7 kali 7 sama dengan 49. 5 kuadrat sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Lalu kita jumlahkan 49 ditambah dengan 25 sama dengan 74. Lalu soal yang kedua, berapakah akar 144 ditambah dengan akar 81? Akar 144 itu adalah 12, lalu akar 81 itu adalah 9. Maka 12 ditambah 9 sama dengan 21. Untuk bab selanjutnya adalah bentuk-bentuk garis. Nah, yang pertama bentuk garis itu adalah garis sejajar.
yaitu garis yang memiliki jarak yang konsisten ujung yang satu dengan ujung yang lainnya. Sehingga ketika ditarik, itu tidak akan pernah berpotongan. Nah, contohnya adalah rel kereta api, kabel listrik, dan sebagainya. Yang kedua adalah garis berpotongan, yaitu garis yang memiliki perbedaan jarak lebar ujung sisi yang satu dan ujung lainnya, sehingga bila ditarik akan berpotongan. Contohnya persimpangan jalan atau perempatan jalan dan sebagainya. Yang ketiga adalah garis berhimpit. Garis berhimpit ini merupakan dua buah garis yang terlihat seperti satu garis. Contohnya batasan keramik. Nah, kalau kita lihat dua buah keramik ketika kita pasang maka terbentuk sebuah garis seolah-olah garisnya satu, padahal itu terbentuk oleh dua buah garis yang saling berhimpitan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sudut bab sudut. Nah, dalam bab sudut ini kita tahu bahwa sudut itu merupakan titik pertemuan dua buah garis. Bentuk-bentuk sudut menurut besar sudutnya, yang pertama sudut lancip, yaitu sudut yang kurang dari 90 derajat. Yang kedua adalah sudut siku-siku, yang sudutnya besarnya sama dengan 90 derajat. Dan yang ketiga adalah sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Untuk pengukuran dan menggambar sudut, lihat videonya, dia lebih jelasnya. Mohon maaf, di sini tidak dapat dijelaskan karena menggunakan aplikasi. Sedangkan menggambar dan mengukur ini harus langsung dalam bentuk praktek. Nah, di sini dapat lihat videonya. Lalu yang terakhir adalah bab grafik batang. Kita harus tahu bahwa grafik merupakan informasi data berupa gambar. Jadi grafik ini berguna untuk mempermudah dalam membaca sebuah data. Adapun langkah-langkah dalam membuat grafik, yang pertama adalah mengumpulkan data. Kita mengumpulkan data bisa dalam bentuk kuesioner atau bertanya langsung kepada sumber informasinya. Yang kedua ada mengelola data yang sudah kita dapatkan. Kita kelola datanya, susunkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu yang ketiga, buatkan grafiknya. Nah, kita yang terakhir belajar membaca grafik batang. Di sini disajikan sebuah grafik. Nah, di sini ada A, B, C, dan D. Di mana A mewakili angka 4, B mewakili ada 6, angka 6, C angka 2, dan D angka 3. Nah, kita kelihatan batang yang paling tinggi ini merupakan mewakili angka yang terbanyak. Sedangkan C ini karena batang yang terpendek, artinya C ini adalah mewakili daripada data yang paling sedikit. Jadi sekali lagi, yang paling tinggi ini mewakili data terbanyak, sedangkan yang paling pendek mewakili data yang terkecil. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kalian dapat membuka videonya sesuai dengan bab demi babnya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas matematika.